Punya pertanyaan, ada pertanyaan. Hakikat sebuah nabi itu ada di diri. Hakikatnya nabi semuanya ada di diri. Bukan begitu. Pertanyaannya harusnya tidak seperti itu. Hakikatnya nabi itu apa gitu. Bukan hakikatnya nabi semua ada di dalam diri, bukan ya. Hakikatnya nabi adalah khalifah. Tahu khalifah? Pemimpin yang memimpin sebuah golongan. Itu nabi. Artinya semua manusia hidup itu nabi. Karena hakikatnya nabi adalah khalifah. Berarti seluruh manusia hidup itu adalah nabi. Karena seluruh manusia hidup adalah khalifah. Berarti seluruh manusia hidup kan nabi. Pemimpin yang memimpin dirinya sendiri. Dalam bahasa sederhananya, berarti seluruh manusia hidup itu adalah nabi bagi dirinya sendiri. Bisa paham? Nabi adalah utusan. Nabi adalah rasul ya. Nabi adalah rasul. Nabi adalah utusan. Rasul itu maksudnya utusan. Nabi itu utusan atau rasul. Arti maksud daripada nabi adalah khalifah yang diutus Tuhan, atau khalifah utusan Tuhan. Nah, semua manusia hidup di dunia ini adalah khalifah utusan Tuhan. Hanya saja pada zaman itu, siapa yang paling berani berada di depan, maka itulah yang paling ditonjolkan sebagai nabi, sebagai rasul. Padahal sesungguhnya semua manusia hidup itu adalah khalifah. Artinya semua manusia hidup adalah nabi, adalah rasul atau utusan. Bukan cuma yang berani di depan saja, bukan hanya yang berani tampil di depan gitu loh. Semua manusia hidup adalah nabi, semua manusia hidup adalah khalifah, semua manusia hidup adalah utusan. Bukan cuma yang berani tampil di depan.
Nah, zaman dulu yang paling berani tampil di depan lah itu yang ditekankan sebagai nabi, sebagai rasul atau utusan. Nah, tinggal manusia hidupnya itu tadi. Manusia hidup tersebut menjalankan perintah Tuhan yang ditugaskan apa tidak, gitu. Nah, kalau dia menjalankan perintah Tuhan yang ditugaskan, berarti dia nabi. Berarti dia rasul atau utusan. Berarti dia khalifah. Yang tidak menjalankan perintah Tuhan yang ditugaskan, ya berarti dia bukan nabi, bukan khalifah, bukan rasul atau utusan. Lah apa? Sampah dunia. Yang pada akhirnya nanti akan disapu oleh jagat. Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup. Saya maunya masih ada. Coba diadakan lagi. Nah, panjenengan yang dari Medan sama Pekanbaru bagaimana? Punya pertanyaan? Kalau bulan bisa ngomong. ini Pak, saya lagi itu nampak dan saya itu kayak mana? Maksudnya kalau Semedi nampak macam saya, macam mana? Ya tidak macam mana-mana. Artinya dibiarin aja macam mana? Ya tetap bukan dibiarin, tetap diam. Diam itu bukan membiarkan loh ya. Diam itu bukan membiarkan. Kalau orang Medan bilang apa itu ya? Cuek tahu, orang Medan cuek tahu. Acuh tahu. Diam itu mirip-mirip dengan cuek, mirip-mirip dengan acuh. Kalau cuek atau acuh itu tidak peduli, kira-kira gitu enggak? Tidak peduli, setan katakanlah. Tapi kalau diam tidak. Nah, diam beda, tapi mirip gitu loh. Mirip dengan acuh, mirip dengan cuek. Hanya bedanya kalau cuek, kalau acuh itu tidak peduli, setan katakan gitu. Tapi kalau diam ada kepedulian, gitu ya. Ada kepedulian kalau diam. Kepeduliannya apa? Menyempurnakan itu tadi, atau menikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu perbedaannya di situ. Ada lagi? Nah, bagaimana kawan-kawan? Ayo Mas Bakil. Jauh loh kalian dari Medan ke sini itu.
nggak ada pertanyaan. Berarti sudah paham kan? Berarti tinggal, karena sudah paham berarti tinggal praktek kan, ya kan? Nah, maka praktekkan, jangan nunggu sampai di rumah, ya. Praktekkan, jangan nunggu nanti kalau sudah di rumah, karena panjenengan sudah selesai gemblengnya, maka dimulai dari kapan selesai gembleng, di situ panjenengan sudah mulai praktek laku suci menuju abadi. Terlebih lagi, panjenengan akan melakukan perjalanan jauh. Nah, selama panjenengan dalam perjalanan jauh, di situ kan panjenengan hanya bisa bermain kesadaran, tidak bisa patrap kan. Nah, makanya jadikan sebelum melakukan perjalanan jauh itu, patrap manunggal jatinya dijadikannya. Sambil buka-buka buku. Berarti benar nih yang sudah selesai gembleng, nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Madura masih ada? Sudah. Medan sama Rio juga sudah? Alhamdulillah. Terima kasih Romo. Teringankan tanggung jawab saya. Tidak terlampau lama lagi akan ada kejadian fenomena alam. Nah, tidak terlalu lama lagi akan terjadi atau akan ada kejadian fenomena alam, yaitu terbukanya portal peradaban baru, masa emas atau masa kejayaan para pencari Tuhan atau para pelaku kebajikan. Zaman di mana nantinya hanya akan dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, atau orang-orang bajik. Selain orang-orang yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, atau selain orang-orang yang berkebajikan, itu akan dimusnahkan. Artinya tidak bisa menjadi penghuni di peradaban baru tersebut. Lah, kejadiannya sekitar tanggal 19. Nah, sebelum saat itu tiba, manunggal jati panjenengan itu sudah harus mumpuni di situ ya, sudah harus mumpuni di situ. Jadi latih terus, ada waktu gunakan untuk manunggal jati, ada waktu gunakan untuk manunggal jati. Kalau patrap samadhi yang lain kan cukup sekali-sekali saja. Patrap samadhi mijil sowan cukup 1 kali kan, tiap hendak tidur. Patrap samadhi mijil toto lenggah cukup 1 kali kan, tiap bangun dari tidur paginya. Apalagi patrap samadhi mijil sampurno itu nyaris tidak dipakai, nyaris tidak digunakan. Kenapa? Nah, karena di setiap saatnya berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Di setiap saatnya selalu bergerak dan bergerak dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Artinya kemungkinan luput, kemungkinan salah, kemungkinan dosa itu kan sangat tipis sekali kan, terkecuali kalau kesadarannya terputus. Nah, ketika kesadarannya terputus, sudah pasti di situ akan luput. Artinya akan mengalami sakit, entah itu takut, entah itu ragu. Nah, itu baru menggunakan patrap samadhi mijil sampurno. Namun jika
setiap gerik di setiap saatnya selalu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, ndak terpakai patrap samadhi mijil sempurna itu tidak terpakai di situ. Nah, jadi yang digembleng secara terus menerus, yang dilatih, jangan pernah merasa lulus di situ ya. Dalam manunggal jati jangan pernah merasa lulus. Selalu katakan pada diri, saya masih belajar praktek manunggal jati. Saya masih belajar praktek manunggal jati. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa lulus di dalam manunggal jati. Nah, dengan begitu nanti patrap manunggal jati itu selalu ada dorongan karena merasa belum lulus kan di situ. Terus ada waktu gunakan untuk manunggal jati, ada waktu gunakan untuk manunggal jati, terus seperti itu, agar supaya panjenengan bisa ikut menyaksikan terbukanya portal peradaban baru, zaman kejayaan atau zaman keemasan bagi para pelaku bijak atau bagi para pelaku kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, nanti kalau panjenengan bisa menyaksikan terbukanya portal itu, kalau panjenengan merasa harus mengetahui zaman peradaban baru itu seperti apa dan bagaimana sih, nah panjenengan bisa masuk melalui portal tersebut. Panjenengan bisa masuk melalui portal yang sudah terbuka itu tadi. Nah, setelah menyaksikan, ternyata zamannya enak, jenengan, saya tidak mau keluar lagi, tidak apa-apa, tetap di situ, tidak apa-apa. Nah, setelah mengetahui ingin keluar lagi, bisa keluar lagi melalui portal tersebut. Nah, terbukanya portal peradaban baru zaman kejayaan ini tadi, atau zaman kemerdekaan yang sesungguhnya ini tadi, itu hanya dapat disaksikan oleh seluruh putra kekudangane Romo yang sedang dalam laku suci menuju abadi. Kalau masih dalam laku murni menuju suci, saya tidak tahu itu. Apakah mereka bisa menyaksikan terbukanya portal tersebut atau tidak? Semisal mereka bisa menyaksikan terbukanya portal, apakah mereka bisa masuk melewati portal tersebut? Saya juga tidak bisa menjawab. Karena tidak ada kepastian di situ. Sebab dia masih dalam masa proses. Jadi laku murni menuju suci itu adalah masa-masa kritis. Karena apa? Karena apapun yang dia alami itu adalah proses, seluruhnya adalah proses. Tidak ada yang bukan proses. Di dalam laku murni menuju suci tidak ada satupun yang dialami yang bukan proses. Mau baik, mau buruk, mau enak, mau tidak enak, semuanya itu adalah proses. Artinya laku murni menuju suci adalah masa-masa kritis kan. Nah, mereka yang masih dalam laku murni menuju suci ini bisa menyaksikan terbukanya portal atau tidak, nah itu saya tidak bisa jawab. Semisal mereka bisa menyaksikan terbukanya portal, apakah mereka bisa mengetahui keadaan zaman baru itu tadi? Saya juga tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena mereka masih dalam masa kritis, masa proses. Jadi terbukanya portal peradaban baru, zaman kemerdekaan yang sesungguhnya hanya dapat disaksikan oleh seluruh putra kekudangane Romo yang sedang dalam laku suci menuju abadi. Itu pun yang terpertahankan loh ya. Kalau laku suci menuju abadinya tidak terpertahankan, saya juga tidak bisa jawab tuh. Tidak bisa jawab. Nah, untuk yang laku suci menuju abadinya atau manunggal jatinya terpertahankan, pasti bisa menyaksikan terbukanya portal tersebut. Bahkan bisa melalui portal tersebut kalau ingin mengetahui seperti apa kehidupan peradaban baru itu.
Nggih. Jadi patrap manunggal jatinya harus bersungguh-sungguh ya. Jangan pernah lupa penentu patrap samadhi panjenengan adalah di diamnya panjenengan. Ketika sudah berada di tahapan semedi ya. Bukan di tahapan patrap. Kalau patrap, di saat patrap panjenengan diam, ya panjenengan tidak bisa patrap, tidak bisa baca. Lawang diam. Jadi diam itu adanya di ranah samadhi ya. Nah, penentu patrap panjenengan itu ada di diam ketika samadhi. Sedangkan penentu lakunya panjenengan itu ada di kesadaran panjenengan. Ketika menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan. Nah, di situ kendalinya di situ ya, ada di situ. Mungkin untuk yang baru datang ini dari Bojonegoro punya pertanyaan? Belum ada. Dari awal apa sudah menyelesaikan dasar dari rumah? Dari rumah. Berarti punya kadang di sana. Siapa itu? Mas Joko. Oh, Mas Joko yang sudah selesai gembleng itu ya. Yang dari Banyuwangi mungkin punya pertanyaan.